Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, perkenalkan nama saya Suci Permatasari dengan NIM 20042048. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan presentasi saya untuk tugas UTS Bahasa Mandarin yang dibimbing oleh Bapak Joni MPD. Baiklah, pada pembahasan UTS saya pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pembahasannya untuk dua modul. Pertama modul 3 dan modul 7. Untuk modul 3 pembahasannya itu tentang pingin, dan untuk modul 7 pembahasannya itu tentang contoh macam-macam kata tunjuk. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke modul 3 yaitu tentang pingin. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pingin. Pingin adalah penggabungan bunyi-bunyi dalam bahasa Mandarin, yaitu sistem romanisasi atau notasi fonetis dan alih aksara ke aksara Latin untuk bahasa Mandarin. Pingin merupakan huruf alfabet yang digunakan untuk membantu kita membaca huruf Mandarin, seperti contohnya seperti wo, ni, ta. Dan dalam pingin kita mengenal istilah ada namanya sengmu, huruf vokal, dan yunmu, huruf konsonan. Baiklah, sekarang kita coba untuk pelafalan untuk pingin tersebut. Pertama, untuk konsonan B, cara pelafalannya suara menggunakan suara bibir dilafalkan seperti konsonan P dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti konsonan bu dilafalkan pu, yang artinya tidak. Untuk konsonan kedua yaitu P, menggunakan suara bibir lagi dilafalkan seperti konsonan pi dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya yaitu pa, yang dilafalkan dalam bahasa Indonesia pa, yang artinya takut. Konsonan yang ketiga yaitu konsonan M, menggunakan suara bibir, lafalnya seperti sama dengan bahasa Indonesia M juga, seperti contohnya Mei, dilafalkan tetap Mei yang artinya cantik. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk konsonan F, menggunakan suara gigi atas dan bibir bawah, dilafalkan seperti konsonan F pada umumnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata fan dilafalkan fan yang artinya nasi. Baiklah, konsonan selanjutnya itu konsonan D, menggunakan suara ujung lidah yang lafalnya seperti konsonan T dalam bahasa Indonesia. Contoh katanya yaitu seperti kata dong dilafalkan dengan kata tong yang artinya mengerti. Baiklah, konsonan selanjutnya yaitu konsonan T, menggunakan suara ujung lidah lagi yang dilafalkan seperti konsonan T dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya dalam kata ting dilafalkan seperti think yang artinya mendengar. Baiklah, yang ketujuh yaitu konsonan N yang menggunakan suara ujung lidah, dilafalkan seperti konsonan N pada umumnya dalam bahasa Indonesia. Seperti kata ni dilafalkan ni yang berarti kamu. Baiklah, konsonan yang kedelapan yaitu konsonan L, menggunakan suara ujung lidah, dilafalkan seperti konsonan L pada umumnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata lai yang dilafalkan lai yang artinya mari. Selanjutnya yaitu konsonan G, yaitu menggunakan suara pangkal lidah yang dilafalkan seperti konsonan K dalam bahasa Indonesia. Misalnya seperti kata go dilafalkan seperti ko yang berarti cukup. Yang ke-10 yaitu konsonan K, menggunakan suara pangkal lidah yang dilafalkan seperti konsonan K dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata kan, di dalam pingin dilafalkan seperti kan.
yang artinya melihat. Baiklah, untuk konsonan selanjutnya yaitu konsonan H menggunakan suara pangkal lidah yang dilafalkan seperti konsonan H pada umumnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti dalam kata how dilafalkan dalam pinyin menjadi how juga yang artinya baik. Selanjutnya yaitu konsonan J menggunakan suara badan lidah yang lafalnya seperti konsonan C dalam bahasa Indonesia. Untuk katanya seperti kata jia dilafalkan dalam konsonan pinyin cia, cia, cia yang artinya rumah. Yang ke-13 yaitu konsonan Q menggunakan suara badan lidah dilafalkan seperti konsonan ca, ca dalam bahasa Indonesia. Sepertinya dalam kata ku dilafalkan dalam konsonan pinyin ci, ci, ci yang berarti pergi. Yang ke-14 yaitu konsonan X yaitu menggunakan suara badan lidah yang dilafalkan mirip seperti konsonan se dalam bahasa Indonesia. Misalnya untuk kata se dilafalkan dalam konsonan pinyin seperti se yang berarti mencuci. Selanjutnya yang ke-15 yaitu konsonan z yaitu menggunakan lidah ditekuk ke langit-langit mulut. Dilafalkan seperti konsonan C dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya untuk kata z dilafalkan c yang berarti ini. Baiklah, yang ke-16 yaitu konsonan c menggunakan suara lidah ditekuk ke langit-langit mulut, dilafalkan seperti konsonan c yaitu dalam katanya yaitu dalam kata cu yang dilafalkan seperti cu yang berarti keluar. Baiklah, untuk konsonan selanjutnya yang ke-17 yaitu konsonan su yaitu menggunakan lidah ditekuk ke langit-langit mulut, dilafalkan seperti konsonan su. Misalnya su dilafalkan sama seperti kata su yang artinya pohon. Yang ke-18 yaitu konsonan ra menggunakan lidah ditekuk ke langit-langit mulut dan dilafalkan seperti konsonan contohnya yaitu pada kata re dilafalkan sama re juga yang berarti panas. Yang ke-19 yaitu konsonan z menggunakan suara lidah pada gigi depan bagian dalam dilafalkan seperti c dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti dalam kata zao dilafalkan chow yang artinya selamat pagi. Yang ke-20 yaitu konsonan c menggunakan suara lidah pada gigi depan bagian dalam dilafalkan seperti konsonan c. Misalnya untuk kata chong dilafalkan tetap chong yang artinya dari. Yang ke-21 konsonan sang menggunakan suara lidah pada gigi depan bagian dalam dilafalkan seperti konsonan sang dalam bahasa Indonesia. Misalnya untuk kata san dilafalkan san berarti 3. Yang ke-22 yaitu konsonan yi dilafalkan seperti vokal i dalam konsonan yi berarti i. Contohnya yaitu seperti kata inseng dilafalkan dalam konsonan pinyin inseng yang berarti dokter. Konsonan yang ke-23 yaitu konsonan w dilafalkan seperti vokal u dibaca u. Misalnya untuk katanya seperti kata wuan dilafalkan dengan uan yang berarti selamat siang. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada modul yang ke-7 yaitu tentang contoh macam-macam kata tunjuk. Dalam bahasa Mandarin, kata tunjuk terdiri dari dua kata yaitu se dan na.
di mana kata se memiliki pengertian ini dan kata na memiliki pengertian itu. Sebagai kata tunjuk, kata se dan na digunakan kepada kata benda, entah itu kata benda berbentuk nyata atau yang tidak berbentuk atau abstrak. Ciri khas dari kata tunjuk juga adalah selalu muncul pada awal kalimat dan berfungsi sebagai penanda subjek dalam kalimat. Baiklah, kita masuk kepada contohnya. Contoh dari kata tunjuk itu yang pertama yaitu dari kalimat nasi didi yifu, yang artinya itu adalah baju adik laki-laki saya. Contoh kedua yaitu sesi mama de xianbao, yang artinya ini adalah dompet milik ibu. Contoh yang ketiga yaitu sesi meme de zuyu, yang artinya ini adalah PR milik adik perempuan saya. Contoh selanjutnya yaitu dari kalimat nasi baba de yanjing, artinya itu adalah kacamata milik ayah. Contoh selanjutnya yaitu zisi meme chuan de yifu, yang artinya ini adalah baju yang digunakan oleh adik perempuan saya. Dan contoh terakhir yaitu ji de jianyo, yang artinya yaitu itu adalah komputer milik kakak perempuan saya. Mungkin itu sekian presentasi untuk UTS Bahasa Mandarin pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，谢谢。